Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev, yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video pertama ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Tuce Family. Film ini menceritakan tentang keluarga Tuce yang menyadari jika bergelimang harta tak selalu bahagia. Tak perlu berlama-lama, silakan sandaran, luruskan kaki dan selamat menonton. Film dibuka dengan latar belakang pria bernama Jeff Tuce, yang merupakan keturunan dari seorang penggagas program kesejahteraan pengangguran di Buzol, sebuah desa terpencil di Perancis. Keluarga Tuce hidup dengan prinsip man is not made to work. Setelah Jeff menikah dengan Katie, mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Stephanie, Wilfried, dan Daniel. Suatu hari, Jeff kehilangan pekerjaannya yang sudah dia lakukan selama 18 tahun. Teman kerjanya kemudian berkata akan membantu berbicara kepada manajemen agar Jeff tidak dipecat. Namun, justru Jeff merasa senang dirinya tak perlu kerja. Menganggur adalah hal yang dia tunggu-tunggu selama ini. Setelah itu, Jeff mengejar obsesinya terhadap sepak bola. Dia menjadi pelatih untuk sepak bola junior Buzol. Malam itu, Jeff pulang bersama tim juniornya setelah melakukan pertandingan. Mereka kalah 5 kali berturut-turut dalam 5 pertandingan. Di rumah, Katie terlihat sedang menyiapkan kentang goreng untuk makan malam. Katie sangat mencintai keluarganya. Namun dia memiliki obsesi terhadap Monaco dan putri kerajaan Monaco, yaitu Stephanie. Di dalam kamarnya, dia sering memandang lukisan pemandangan Monaco dan merenung tentang Stephanie. Selain Jeff, istri dan anaknya, ada Nenek Suze yang juga tinggal serumah dengan mereka. Nenek Suze mulai kehilangan akal sehatnya setelah anjingnya mati. Keluarga Jeff tidak kaya dan dikenal sebagai pembuat onar oleh warga sekitar. Akan tetapi, mereka tetap menjalani hidup dengan bahagia. Selanjutnya, pada hari Jumat, Katie tiba-tiba pingsan ketika menonton televisi yang membuat semua orang panik. Ternyata, Katie berhasil memenangkan undian lotre senilai 100 juta euro. Dengan uang tersebut, Jeff dan keluarganya pun pergi meninggalkan Buzol. Mereka berkendara cukup lama tanpa tujuan hingga akhirnya sampai di Monaco. Monaco. Memenuhi keinginan Katie, mereka pun pergi ke Royal Hotel, salah satu hotel mewah di sana. Baru masuk lobi, mereka semua kagum melihat interior mewah di sana. Monaco dan kemewahannya bagai planet baru bagi keluarga Jeff. Jeff menghampiri resepsionis mencoba memesan kamar. Namun, karena penampilan mereka yang tidak meyakinkan, petugas hotel berkata kalau semua kamar sudah terisi dan memberitahu ada wisma yang jaraknya tak jauh dari hotel. Tapi kemudian terdengar petugas hotel yang sedang menelepon berkata kalau hotel sedang tidak ramai. Jeff kemudian pergi menemui seorang bankir. Dia sempat diremehkan hingga kemudian dia menunjukkan cek senilai 100 juta dolar yang bisa dicairkan. Melihat cek tersebut, sikap bankir itu pun langsung berubah. Bankir tersebut lalu menghubungi hotel untuk memberikan pelayanan terbaik untuk keluarga Jeff. Setelah Jeff kembali ke hotel, dia dan keluarganya pun diantarkan ke kamar termahal yang ada di hotel. Mereka pun memulai kehidupan baru sebagai orang kaya dan menikmati malam yang indah. Pagi harinya, ketika sarapan, Jeff memberi pengumuman bahwa mereka akan menetap di Monaco. Mereka harus menyesuaikan diri di sana dan menunjukkan bahwa mereka layak diterima menjadi bagian dari kerajaan Monaco. Hari itu mereka pun menghabiskan banyak uang untuk berbelanja pakaian mahal. Tak tanggung-tanggung, mereka juga menyewa helikopter untuk datang ke klub yang beranggotakan kaum elit dan berharap bisa menemui putri Stephanie. Namun mereka tidak diizinkan masuk. Untuk bisa masuk, mereka harus memiliki sponsor atau berteman dengan anggota klub. Mereka akhirnya pulang dan menyadari penampilan mereka seperti turis.
Sementara itu, Jeff sedang mencari rumah untuk keluarganya tinggal. Berbagai jenis rumah sudah ditunjukkan namun belum ada yang dia sukai. Sampai-sampai agen properti yang menemaninya merasa sangat lelah. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Jeff menemukan rumah yang dia inginkan. Hari itu juga, Jeff membawa keluarganya ke rumah baru mereka. Dia juga memberikan kejutan kepada Katie. Ternyata yang membuat Jeff lama memilih karena dia mencari rumah yang memiliki pemandangan yang sama persis dengan lukisan kesayangan istrinya. Jeff sangat memikirkan keluarganya. Dia membuat air mancur dengan minuman kesukaan Nenek Suze. Dia juga menyediakan truk makanan untuk menggoreng kentang kesukaan keluarganya. Selanjutnya, Jeff mengundang tetangga sekitar untuk datang berkunjung sekaligus berkenalan sebagai orang baru. Semua jamuan sudah disiapkan, tapi sudah ditunggu cukup lama, tidak ada satupun yang datang. Hingga kemudian seseorang memencet bel, Jeff dan keluarganya segera membukakan pintu. C'est quand même pas le Tétard, j'ai tout payé. Mouna El Assad, ma fille, Salma, et mon fils, Jean-Walid Junior. Ternyata tetangga mereka yang bernama Mona datang bersama kedua anaknya, Salma dan Jen. Mona menghabiskan waktu mengobrol dengan Katie, sementara Salma dengan Stephanie, sedangkan Jen bermain bola bersama Jeff. Jen senang bisa bermain bola dengan Jeff karena di rumah ayahnya tidak suka dirinya bermain bola. Sejak saat itu, Jen sering datang berkunjung untuk bermain bola dengan Jeff. Hari berikutnya, Jeff dan Katie mendaftarkan Donald ke sekolah swasta termahal. Sayangnya, melihat nilai Donald di sekolah sebelumnya yang semuanya nol membuat dia ditolak dengan alasan belum memenuhi standar. Jeff dan Katie terus mencoba meminta kesempatan, hingga akhirnya Tuan Van Brick memberi kesempatan pada Donald masa uji coba selama 3 bulan. Selanjutnya, ketika Jin datang untuk bermain sepak bola, Donald sedang sibuk membaca tentang pertambangan di Tiongkok. Melihat itu, Jin berkata bahwa Donald mirip dengan ayahnya. Berbeda dengan Jeff yang bisa diajak bermain bersama, ayah Jin sangat serius dan selalu sibuk dengan pekerjaan. Sementara itu, Mona terlihat nyaman mengobrol dengan Katie. Dia bercerita bahwa suaminya memiliki wanita simpanan berusia 20 tahun. Alasannya bertahan selama ini karena dia tidak mungkin berpisah dengan suaminya lalu kembali ke Beirut, wilayah konflik yang jadi kampung halamannya. Kemudian, Katie bertanya tentang klub Janapada. Siapa sangka ternyata Mona merupakan salah satu anggota klub. Dengan begitu, Katie pun bisa masuk ke dalam klub dengan koneksi Mona. Penampilan Katie yang mencolok seketika menarik perhatian orang-orang di klub. Katie merasa tidak nyaman dengan tatapan orang-orang. Tapi Mona memintanya untuk mengabaikan hal tersebut karena nanti orang-orang akan lelah sendiri. Ketika mereka berdua sedang berenang, tiba-tiba terlihat seseorang hampir tenggelam. Beruntung datang seorang pria dengan cepat menyelamatkan. Katie berkata seharusnya setelah makan jeda paling tidak 2 jam sebelum berenang, karena jika tidak akan berbahaya. Setelah itu, Mona dan Katie mengajak berkenalan pria penyelamat itu yang diketahui bernama Daniel. Di tempat lain, Jeff sedang membeli tiket musiman sepak bola, tapi kemudian dia melihat pengumuman bahwa dibutuhkan pelatih untuk tim junior di klub AS Monaco Junior. Jeff yang sebelumnya pernah mengelola tim sepak bola junior tentu saja sangat tertarik dan langsung mendaftarkan diri. Awalnya Jeff ditolak karena tidak meyakinkan. Terlebih, semua orang yang jadi pelatih sebelumnya tidak ada yang bertahan lama. Jeff tetap bersikeras bahwa dirinya bisa, dia bahkan dengan sukarela tidak dibayar. Akhirnya, dia pun mendapatkan pekerjaan tersebut. Besoknya, Jeff memulai hari pertamanya sebagai pelatih. Setelah memperkenalkan diri, dia kemudian memberikan motivasi untuk anggota tim juniornya bahwa setiap orang bisa dan mempunyai kesempatan. Lalu Jeff meminta Jin yang kebetulan saat itu juga menjadi salah satu anggota tim junior untuk menunjukkan hasil latihannya selama 15 hari di rumah Jeff. Anak-anak lain merasa kagum dengan kemampuan Jin. Hari berikutnya, Katie pergi berbelanja bersama Mona.
Di saat yang sama, Jeff sedang mencoba mobil sport baru miliknya. Mengingat keluarga Jeff mendadak jadi orang kaya, hanya dalam 2 bulan mereka telah menghabiskan uang 20 juta euro. Suatu hari, seluruh keluarga Jeff datang ke klub Janapada. Di sanalah Jeff mulai dikenal sebagai pelatih tim junior AS Monaco FC, yang sebagian besar berisi anak-anak dari para anggota klub Janapada. Selanjutnya, Jeff dan istrinya dipanggil ke sekolah Donald. Tuan Van Brick menunjukkan hasil ujian yang luar biasa. Dia berkata bahwa Donald adalah seorang jenius. Semua nilainya sempurna, bahkan dengan kemampuannya, Donald bisa lompat kelas. Jeff dan Katie tidak percaya, karena selama 12 tahun, Donald selalu mendapatkan nilai 0. Mereka mengira Donald menyontek dan meminta anaknya itu untuk meminta maaf pada Tuan Van Brick. Karena hari itu ada pertandingan, Jeff pun langsung pergi dari sekolah. Sepulang sekolah, Tuan Van Brick berkata pada Donald bahwa apa yang terjadi adalah salah Donald sendiri yang lalai membiarkan nilai 0 selama 12 tahun. Di sisi lain, Jeff terlihat begitu kesal karena di babak pertama pertandingan, timnya tertinggal 7-0. Saat itu, semua orang tua datang untuk menonton anak-anak mereka bertanding. Sebelum babak kedua dimulai, Jeff memotivasi mereka lagi untuk berjuang lebih keras. Salah seorang mengatakan kalau mereka bisa membeli wasit, tapi Jeff menolaknya dengan tegas dan berkata mereka tidak bisa membeli kehormatan. Babak kedua pun dimulai, perlahan tapi pasti mereka mengumpulkan poin demi poin hingga akhirnya menang dengan skor akhir 8-7. Para orang tua sangat bangga dengan kemenangan mereka. Di rumah, Katie mencoba mendekati Donald yang masih terlihat kesal. Donald menegaskan bahwa dia mendapatkan nilai bagus itu tanpa curang. Ketika Jeff pulang, dia pun menceritakan kalau Donald bersikeras mengatakan dirinya tidak curang. Tapi Jeff tetap tidak percaya. Katie berpikir bahwa mungkin saja Donald sudah berubah, karena semua juga banyak berubah. Mereka sudah memiliki segalanya, tapi Katie merasa ada yang hilang. Jeff pergi ke kamar Donald, membangunkan hanya untuk memberitahu bahwa timnya menang dan Donald bisa bergabung kapanpun. Donald menyuruh ayahnya pergi. Dia berkata sepak bola membuatnya kesakitan dan dia tidak suka sepak bola. Selanjutnya, Jeff pergi ke tempat judi untuk menghilangkan stres. Sementara itu, di sisi lain pertengkaran Mona dengan suaminya membuat Salma dan Jean muak. Pertengkaran mereka berakhir dengan Mona dan Jean keluar dari rumah dan sementara tinggal di rumah Jeff. Donald tahu nilai Jean jelek di sekolah, jadi dia menawarkan akan menukar hasil ujian miliknya untuk dikirim ke ayah Jean. Jean pun setuju saja. Sedangkan malam itu, Salma dan Stephanie pergi ke klub. Berkat dorongan Salma, Stephanie memberanikan diri menari di sana yang berhasil memikat laki-laki kulit hitam bernama George. Malam itu, Jeff melihat semua keluarganya sibuk dengan dunia masing-masing. Dia mulai merasa rindu dengan kebersamaan keluarganya seperti dulu. Esoknya, Mona dan Jean tidak lagi menginap. Seperti biasa, semua anggota keluarga berkumpul untuk sarapan bersama. Namun, kali ini suasananya berbeda. Semua orang tampak tak bersemangat. Katie mencoba membangkitkan suasana dengan memberitahu bahwa dia dan Mona akan menjalankan sebuah asosiasi yang bertujuan untuk amal. Perbedaan pendapat di antara mereka berujung pertengkaran Donald dengan Wilfried. Karena keributan itu, tersisa Jeff, Katie, dan Nenek Suze yang masih mau duduk untuk sarapan. Singkat cerita, dimulailah kegiatan pertama asosiasi yang dijalankan Katie dan Mona. Cukup banyak orang yang hadir termasuk George yang resmi menjadi kekasih Stephanie. Namun, Stephanie tidak ingin ayahnya tahu hubungan mereka. Acara berjalan menyenangkan diisi dengan bernyanyi bersama. Hari berikutnya, Jeff bertemu dengan Daniel yang menawarkan 3 pemain bola terbaik seharga 100 juta euro. Daniel berkata, dalam 2 tahun, 3 pemain tersebut akan menjadi pemain bintang yang menghasilkan uang 3 kali lipat.
Jeff tertarik, namun dia hanya memiliki 80 juta euro. Daniel memberitahu kalau Jeff bisa mendapatkan uang dengan meminjam ke bank dan menjadikan rumah sebagai jaminan. Jeff berkata akan membicarakan dengan Katie. Tapi Daniel berkata, untuk urusan bisnis sebaiknya tidak perlu campur tangan perempuan. Di samping itu, Donald sedang mengadakan rapat bersama ayah Jean dan timnya. Donald menyarankan untuk membeli sebuah tambang di Portugal yang sedang dijual murah. Dengan harga 150 juta euro, mereka mendapat tambang berprospek tinggi. Selesai rapat, ayah Jean berkata, dia hanya memiliki 70 juta euro. Donald pun berkata, sisa 80 jutanya akan dia coba minta dari ayahnya. Di rumah, tak sengaja Donald mendengar pembicaraan telepon ayahnya dengan Daniel. Dari situlah Donald mengetahui ayahnya akan menyerahkan uang 100 juta kepada Daniel. Merasa ayahnya akan ditipu, dia segera memberitahu ayah Jean. Untungnya, ayah Jean berhasil mendapatkan uang itu dari Daniel meski harus dengan kekerasan. Dengan uang itu, pembelian tambang di Portugal pun berhasil dilakukan. Donald tahu ada resiko dia kehilangan uang itu jika tambang tak berjalan baik. Namun, Donald tetap ingin melanjutkan bisnis tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang Donald lakukan. Di rumah, Jeff mengumpulkan anggota keluarganya dan memberitahu bahwa mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Keluarga Jeff kembali ke titik awal lagi. Stephanie bahkan berpikir bahwa keluarganya ditakdirkan untuk menjadi miskin. Dengan keadaan sudah tidak memiliki apa-apa, terpaksa Jeff akan membawa keluarganya kembali ke Bozols. Hari berikutnya, ayah Jean menghampiri Jeff menanyakan bagaimana dengan pertandingan anak-anak selanjutnya. Ayah Jean berterima kasih karena Jeff memberikan kebahagiaan yang tidak pernah bisa dia berikan untuk Jean. Jeff berkata, keputusannya sudah bulat untuk meninggalkan Monaco. Siapa sangka, ternyata semua anggota tim junior AS Monaco FC datang untuk memberikan salam perpisahan. Hari itu, Jeff masih mendampingi pertandingan untuk terakhir kalinya. Selesai pertandingan, barulah mereka berpamitan ke semua orang dan pergi meninggalkan Monaco. Di tengah perjalanan, Jeff mengajak Donald berbicara. Dia menyadari kesalahannya selama ini dan berjanji akan memberikan waktu untuk melakukan apapun yang Donald inginkan. Dia tidak akan memaksa Donald bermain sepak bola. Baginya, yang paling penting sekarang adalah kebahagiaan Donald. Jika Donald tidak bahagia, dia juga tidak akan bahagia. Kalimat terakhir yang membuat Donald menangis yaitu ketika Jeff mengatakan bahwa dia mencintai Donald. Diam-diam percakapan ayah dan anak itu didengar oleh Katie dan nenek Suze. Keluarga Jeff kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Lalu setahun kemudian, ayah Jean menghubungi Donald dan memberitahu bahwa investasinya di tambang menghasilkan cukup banyak. Donald mendapatkan uang 200 juta dari investasi tersebut. Hal itu dia beritahukan kepada keluarganya dan membuat semua orang terkejut. Tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti di Monaco, Donald menyarankan ayahnya membeli bola dan mendirikan pabrik. Di pabriknya itulah Jeff berhasil membangun sistem kerja 4 jam sehari. Keluarga Jeff Tuche pun hidup bahagia bersama.